Terpuji nama Tuhan, Shalom. Kurang kuat, Shalom. Ada sukacita lagi hari ini, amin. Haleluya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Semuanya boleh dong pos kanan kirinya katakan selamat pagi. Haleluya. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita satukan hati kita, kita mau berdoa. Thank you God, thank you Jesus untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu, untuk setia pada setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini dengan baik Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami mau hati Tuhan yang tulus untuk datang kepadamu Bapa. Karena kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Kami ingin datang lebih lagi untuk menerima hadirat-Mu Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, agar kami bisa lebih dekat lagi dengan-Mu. Karena kami tahu hanya Kau yang kami kagumi, hanya Kau yang kami sembah. Inilah pujian kami. Haleluya. Ku kagumi
Kau yang kuandalkan di setiap hidupku Tuhan. Pakailah setiap kami mau lebih lagi. Kami mau datang, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan Engkau. Pakailah kami, Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah permohonanku. Pakai setiap kami, pakailah kami, hanya padamu, hanya bagimu. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, Yesus. Terima kasih, Kau tak pernah berubah, Kau tak pernah mengecewakan, Yesus. Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Pakai hati kami, hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Itu yang kurindukan. Terima kasih. Kita punya Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu setia. Kadang kita pernah berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Karena Dia segalanya bagi kita, saudara. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Kau tak pernah meninggalkan kami. Thank you Lord. Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang.
mau siap Tuhan memuji, memuliakan namamu. Yang siap katakan amin. Haleluya. Boleh tos sekali lagi dong. Katakan selamat. Haleluya. Haleluya. Saya memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan Allah sanggup. Masih kuat memuji Tuhan? Haleluya.
denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, kau ada dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selalu. Siap-siap melompat. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Biar musik memuji Tuhan, karena Dia Allah. Karena dengan Dia kita bisa melakukan segalanya. Amin. Yes Lord, yes Jesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan lagi, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa percaya. Siap-siap semuanya melompat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yuk kita kuat ya, katakan selamanya. Selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juni pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Ibadah FGF Movement akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni pukul 4 sore bertempat di gereja. Mengundang seluruh FGF Movement untuk bergabung bersama. Ibadah TMIC akan dilakukan pada tanggal 21 Juni pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari seluruh tim Youth and College bergabung bersama dalam ibadah ini. Care Group yang Pro juga akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut berita sepakat.
kita akan memulai firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang lebih lagi, karena Dia selamanya di hidup kita. Karena Dia selamanya yang kita andalkan, yang kita percaya. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya Bapa. Betul Bapa, Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah pemegang hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa, Engkau mengizinkan kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk sehati membawa doa-doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Bapa, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan apa yang kami perlukan. Bapa, kami membawa keponakan kami, Baby Kenji Simanjuntak ke dalam tangan-Mu, yang pada hari ini Tuhan sedang dirawat setelah pasca operasi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyempurnakannya Bapa. Engkau memberkati dokter dan perawat yang menanganinya Tuhan. Engkau memberkati obat yang dikonsumsinya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas keponakan kami Bapa. Engkau memberkati Pastor Herman dan Kak Ruth Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menguatkan iman pengharapan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Kami juga berdoa untuk Baby Joel Tuhan, yang sekarang dirawat di rumah sakit Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Engkau memberkati kedua orang tuanya Tuhan. Dan biarlah kedua orang tuanya tetap menaruh pengharapan kepada-Mu saja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Handoko, Pak Cecep, Pak Haryanto, adik kami Yulia Iskia, Tante Iren, Tante Ida Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati dokter, Engkau memberkati perawat Tuhan, Engkau berkati obat yang mereka konsumsi. Dan juga biarlah Engkau menguatkan iman pengharapan mereka Tuhan. Atas mujizat kesembuhan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya. Biarlah Engkau memberkati keluarga mereka juga Tuhan, untuk mendorong dan memotivasi Tuhan, dan menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka pulih Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapak. Kami juga berdoa untuk Itu Desmasi Hombing Tuhan, yang sekarang sedang mengandung Tuhan. Engkau berkati kandungannya Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pak Andre Saragi sebagai suaminya Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau berikan dia iman pengharapan untuk menjaga dan merawat Ibu Desma Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Bapak, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Engkau buka pekerjaan Tuhan seturut dengan kompetensinya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau akan memberikan pasangan yang sepadan untuknya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan, yang merindukan keturunan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya Tuhan. Dan Kau kuatkan iman pengharapan mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa
untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan mengikuti proses ujian Tuhan, semester Tuhan, kenaikan kelas Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik Bapa. Dan juga Tuhan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan untuk masuk sekolah mereka Tuhan, dan Engkau berkati orang tua mereka Tuhan dengan kelimpahan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-Mu Tuhan, apapun pekerjaannya, apapun yang diusahakan tangannya Tuhan, Engkau berkati. Yang membuka usaha, Engkau berkati. Yang bekerja, Engkau buat berhasil Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Berkati bangsa kami, berkati negara kami Indonesia. Biarlah kesejahteraan boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Dan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari yang tingkat tertinggi ke tingkat terendah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa kedamaian dunia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyentuh hati para pemimpin Tuhan, sehingga mereka memikirkan keselamatan para rakyatnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menyentuh hati mereka Tuhan, supaya jangan egois Tuhan. Dan biarlah Tuhan kedamaian boleh terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati mereka dengan kelimpahan berkat-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya mereka memberi dengan iman mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mereka juga akan mendapatkan berkat sesuai dengan iman mereka Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau terima hidup kita di hadapan Tuhan. Terimalah hidupku.
Thank you Lord. Thank you Jesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami datang di sini Tuhan ingin menyembah memulihkan namamu Bapa. Kami gak mau datang cuma karena rutinitas kami Bapa. Kami datang di sini karena kami benar-benar ingin menyembah memulihkan namamu Bapa. Selamanya hanya Kau yang kami andalkan Bapa. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Tiada Allah lain selain Kau Bapa. In the place, oh Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You are the reason. Oh, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that, come on, by faith. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, Jesus, I belong. Come on, church. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Kami percaya Engkau Tuhan. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Ketika kita percaya kalau Tuhan menjadi alasan kita hadir di tempat ini, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Dia menjadi prioritas dalam kehidupan kita, Dia akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap kami. Rencananya, rancangan yang terbaik yang Dia sediakan bagi setiap kita yang datang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kehadiran-Mu nyata bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu di sepanjang hari yang boleh kami lewati. Kau Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah bagi setiap kami. Kuasa-Mu terus terjadi bagi setiap kami. Biar kami menjadi orang-orang yang selalu percaya
selalu menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Biarlah setiap kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning. Selamat pagi buat kita semua. Ya, gak lupa saya ucapkan Happy Father's Day buat bapak-bapak di tempat ini. Boleh berdiri dulu. Bapak-bapak di tempat ini kasih tepuk tangan dong. Buat bapak-bapak di tempat ini boleh bangkit berdiri. Ya, ada saudara-saudara kita yang dari luar negeri. Saya minta bantuannya gitu ya untuk bisa translate. Ya, tadi saya minta bantuannya sama Bu Mada. Dan mungkin ada beberapa orang di tempat ini yang bisa berbahasa Inggris, boleh bantu. Saya kayak belum nggak kenal sama saudara-saudara kita di tempat ini. Saya percaya Tuhan membawa mereka boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Oke, good morning. Welcome to FJF Batam. Saya minta Bu Mada bisa dampingi. Hanya beberapa orang yang tadi yang berdiri. Bapak-bapak boleh semuanya bapak-bapak di tempat ini, apakah bapak-bapak di tempat ini nggak bangga jadi bapak-bapak? Boleh makin berdiri, ya. Wow, ya bapak-bapak di tempat ini, ya. Selamat Hari Ayah. Atau istrinya udah ngucapin belum? Atau anak-anaknya udah ngucapin? Belum ya? Belum ya? Atau saya? Ya, ya silakan duduk, ya. Kita bersyukur tempat ini saya melihat bapak-bapak di tempat ini adalah orang-orang yang setia, amin. Ya, saya percaya kita bapak-bapak kadang-kadang kelihatannya kuat, ya. Kita nggak selalu bisa kuat dalam menjalani hidup ini. Ya, butuh istri yang bisa menopang, ya, mengingatkan. Saya juga begitu, ya. Kadang-kadang dalam perjalanan saya kira saya udah betul jalannya, ya. Kadang-kadang istri saya yang mengingatkan, ya ini salah, nggak betul ya. Perlu saling mengingatkan supaya kita sama-sama saling membangun ya di dalam Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini izinkan saya membagikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Saya bersyukur ya kalau Tuhan boleh tolong operasi anak kami, Kenji Benedik Simanjuntak. Ya, satu pergumulan kami Tuhan sudah jawab ya. Tuhan tolong operasinya boleh berjalan dengan baik. Ya, kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati anak kami. Ya, Kenji, sehingga kemarin operasinya lumayan lama. Ya, dari siang sampai malam gitu ya. Belum siap gitu ya. Ya, saya bersyukur buat dukungan Bapak Ibu semua. Ya, ketika kita berdoa ada kuasa. Ketika kita percaya ada kuasa yang terjadi. Amin. Ya, bulan ini kita masih tema yang sama. Ya, bagaimana kita meminta, ya, bagaimana kita bertanya, ya, meminta dengan benar, ya, meminta dengan tepat. Jadi enggak semua segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu selalu benar. Ya, kita kan belajar dari masih sama di Samuel, ya 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 7 yang saya bagikan hari ini, ya. Ya, saya berharap kita fokus dengarkan firman Tuhan. Ya. Minggu lalu Pastor Has sudah sampaikan beberapa hal. Saya nggak terlalu banyak poinnya, hanya 2 poin. Tapi ada satu hal yang baru kita sama-sama tangkap dari pagi hari ini. Ya, untuk kita nggak cuman pengetahuan, ya, tapi ada sesuatu yang membentuk kita sehingga kita melakukan, ya. Jadi nggak cuman pelajaran hanya sebagai pengetahuan, itu perlu, tetapi pengetahuan dalam firman Tuhan kalau nggak melakukannya nggak ada artinya. Justru ketika kita tahu, kita melakukannya. Amin. Ya, saya percaya bulan ini menjadi bulan yang ya nggak terasa, udah pertengahan tahun. Ya udah bulan 6, ya bentar lagi anak-anak kita mungkin ada beberapa yang akan lanjut kuliah, ada yang selesai mau masuk tingkat yang berikutnya. Saya percaya waktu ini begitu cepat berlalu, sehingga banyak orang-orang yang mulai ya bingung ya, karena begitu cepatnya perubahan ekonomi juga begitu cepat, perubahan negara begitu cepat. Ya saya percaya perubahan pasti terus terjadi. Tapi satu hal yang
Oh ya, oh boleh, William. Thank you, Will. Ya. Just to help to translate Oke, thank you, so thank you. our brothers can understand ya. Oke. Kalau bisa tahu dari negara mana? Hey brother sister, where do you all come from? So we are to meet with all of you. Okay. Oke. Ah. Oke. Ini tanpa plan ya. Jadi kalau ada kurang dari saya dan William, mohon maaf ya. So Ya, this is just without plan. So we are sorry if there is any inconvenience or mistake from us. We Ya. are just trying our best to help to understand. Okay. Oke. Ya, jadi bulan ini kita berbicara tentang ask a right ya. Artinya kita bertanya atau meminta yang benar atau tepat. This month we are talking about ask. Right. Benar. Bertanya dengan benar. Ask with right, bertanya dengan benar. Iya. Ya, jadi nggak cuma kita bertanya, tetapi kita diajak, kita belajar dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 7, bagaimana bangsa Israel meminta raja menggantikan Samuel. Ya, meminta raja. Jadi perjalanan mereka belum ada raja, ya. Jadi mereka meminta raja. Yes, like people of Israel king for the king to changing for the king for them. Ya, jadi nggak ada yang salah ketika mereka meminta raja buat mereka. With Israelis that they are asking for changing the king for them. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka meminta dengan motivasi yang salah. So, but what's wrong is when they asking with the wrong. Jadi motivasi mereka karena mereka melihat bangsa-bangsa lain. Their motivation is because they see from the other nations. Jadi mereka pingin sama seperti bangsa lain juga memiliki raja. They really want to have a king same like the other nation. Ya. Kemudian ada beberapa alasan yang mereka ajukan kepada Samuel. There's some also reason that they propose to Samuel. Mereka melihat bahwa anak-anak Samuel bukan orang yang takut akan Tuhan. They see that the children of Samuel is not fearing. Mereka berpikir ini kesempatan, ini menjadi alasan untuk kita meminta raja. They think that this become the reason for them asking for a new king. Kalau kita lihat dari apa yang mereka lakukan, itu lumrah dilakukan. If we see from their perspective, it is just become common for them. Mungkin dari beberapa mereka berpikir, orang-orang tua pada waktu itu berpikir bahwa nanti yang menggantikan Samuel ada anak-anak Samuel. They think that the people will change Samuel is the kids of the father. Ya. Tapi itu menjadi alasan yang dibuat-buat So it's become the reason that they themselves made their reason. Supaya sesuatu yang mereka boleh sampaikan kepada Samuel, Then ya, continue. mereka sampaikan kepada Samuel itu dikabulkan. So what they say to Samuel will be agreed with Samuel. Ya, jadi nggak masalah ya kalau kita lihat lumrah. Tetapi ya Tuhan tahu motivasi mereka. So whatever the Israel said, God really know what in their hearts. Ya, bahkan firman Tuhan yang sama-sama kita baca 1 Samuel boleh ditampilkan. So we can open our Bible in 1 Samuel, 4 Samuel. Satu Samuel 8 ayat 1 Verse ya sampai 7. Ya. Bangsa Israel menginginkan seorang raja. Ketika Samuel sudah tua, ia mengangkat anak laki-laki sebagai hakim atas Israel. Jadi Samuel sudah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim. Jadi ini salah satu kemungkinan yang menjadi alasan kuat, tapi motivasinya bukan ini sebenarnya. Nanti kita baca di ayat yang berikutnya bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel. Ya, nama anak sulungnya ada Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Jadi 2 anak laki-laki. Keduanya memerintah sebagai hakim di Beersheba. Ya, jadi hakim di daerah Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak mengikuti jejak ayah mereka. Mereka berpaling pada keuntungan semata. Jadi mereka korupsi, melakukan manipulasi, menerima suap
dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu semua tua-tua Israel berkumpul dan datang kepada Samuel. Jadi orang-orang tua, ya pemuka-pemuka datang kepada Samuel berkumpul, berunding, ya mereka menghadap Samuel. Mereka berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jejakmu. Sebab itu angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami sama seperti semua bangsa lain. Tetapi Samuel kecewa ketika mereka berkata, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka. Ini poin yang ketujuh. Ya, jadi ya mereka sudah kumpul, jadi ada motivasi lain. Ya, mereka mencari kekurangan dari Samuel, ya, sehingga ini waktu yang tepat meminta raja. They just see the fault from the Samuel, and they want the king that is not from Samuel. Ya, meminta raja ini kesempatan. Ya, karena mereka pingin seperti bangsa-bangsa lain. They really want to be like the other nations. Kehidupan kita juga gitu. Sometimes like us, we want to win something that is not from God, but like just our own motives, not God motives. Kadang-kadang kehidupan kita juga sama. Kita meminta sesuatu karena kita melihat orang lain. Sometimes we ask from God just because we see other people, not see from the intention from God. Sehingga keinginan timbul untuk sama seperti orang lain. We want to be same like the people. Bukan yang menjadi apa yang Tuhan mau, Not like what God or Jesus want us to be, tetapi apa yang kita mau sendiri. but our own desire to be what we want to be. Ya, secara logika saudara, kalau mereka alasannya adalah anak-anak dari Samuel, harusnya mereka bukan meminta raja, tetapi meminta hakim yang baik, yang takut akan Tuhan. Kita lihat, ini jadi alasan yang dibuat-buat orang tua-tua. Gak salah mereka meminta raja. Karena Tuhan juga pernah berjanji di dalam Ulangan, dikatakan bahwa Tuhan akan ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ya, ini menjadi poin mungkin, ini waktu yang tepat. Kadang-kadang kita mau pingin sesuatu dijawab itu kan menurut waktu kita. Ya. Sometimes we want answer from God, same like what we want to be answered. Siapa yang gak mau saudara? Kalau kita meminta sesuatu, timingnya kita yang ngatur. Yeah, sometimes we manage, we regulate God to give us according what we want. Pastor Hasul kan minggu lalu menyampaikan bahwa ya mereka memaksa, menuntut sesuatu yang terburu-buru. They force God to just directly give what. Ya, jadi istilah dari FOMO bukan hari ini, musim ini ya. FOMO itu adalah mau ikut tren, mau ikut orang lain, yang gak mau ketinggalan. Ya, hari-hari ini kan begitu ya. Sama seperti bangsa Israel juga gak mau ketinggalan. Ya, mereka harusnya bukan belajar dari bangsa yang mereka kalahkan. Bangsa-bangsa yang mereka lihat adalah bangsa-bangsa yang gak takut Tuhan. Ya, standar mereka bukan standar yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, tetapi standar dunia. Ya, pagi hari ini kita mau belajar, ada 2 poin yang akan kita pelajari, ya. Bagaimana ya kita meminta dengan benar, dengan tepat, dimulai dari hati yang benar. So today, in this morning, we will learn 2 important points. It's like the first one, how to ask with way. Ya, dengan hati yang benar. Jadi judul khotbah hari ini, bagaimana hati kita benar di hadapan Tuhan. How Amin. to confirm that our heart is true in God. Poin yang pertama adalah mintalah dengan alasan yang benar. So the first important point is to ask God with the
righteousness with the right motives. Ya, dengan alasan yang benar. Ya, ada satu ilustrasi, boleh tampilkan gambarnya. We Yeah. can see from the illustration. Jadi ini ada anak kita lah, kita anggap coba mungkin orang-orang tua di tempat sini mulai berpikiran, mungkin Anda bergumul tentang anak Anda, mungkin melihat gambar ini seperti gambar anak Anda, ya. Saya juga begitu ya. Jadi ini gambar ilustrasi. Jadi ada seorang anak namanya Tony, ada namanya Tony di sini? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada aman ya. Ya, namanya Tony. Ya, Tony anak remaja. Boleh sampaikan? Anak remaja. Tony anak remaja. So this is Tony, he is a teenager. Ya, anak remaja, dia punya teman, He has Punya- friends. punya semacam sahabat, ya. He has close friends. Mereka kumpul-kumpul, ya. Yeah, oftentimes he gather with his friends. Tapi di tengah-tengah pertemanan mereka, Tony ini merasa terasingkan, merasa berbeda karena dia hanya memiliki handphone yang botot, ya, yang jelek, hingga yang terbaru, ya. So in one time he feels so lonely or left behind just because he has very old phone. Ya. Ah. Jadi bukan handphone yang terbaru, jadi teman-temannya udah pada handphone baru, dia ini masih handphone yang lama. His, Jadi dia, his ya. friend has quite updated phone lah. ya, compared to jadi him. dia pingin sama seperti temannya. So he really want to have a new phone like what his friend have. Ya, dengan kakaknya yang terbaru lah ya. Apalagi iPhone berapa sekarang yang terbaru? iPhone 16 ya. Ya 16 saya belum miliki, mau keluar 17 gitu ya. Like for today the new iPhone 17. Jadi kita anggap lah iPhone 16 ya, 16 Pro gitu ya. Jadi dia pulang ke rumah bertemu sama ayahnya. Then he went back to his house meeting with his father Dengan muka yang murung, with his face that's very sad. kemudian dia menyampaikan apa yang dalam hati dia. Then he tried to deliver to his parent what he Ya. want. Karena papanya melihat dia sedikitnya berbeda dari hari-hari dia pulang, ini agak berbeda karena muram. And his father looks him very different like usual. Ya. Kemudian dia bertanya, meminta sesuatu kepada papanya. Then he start to say, Ya, aku mau minta handphone baru. Ya, jadi dia meminta handphone baru. Ya, karena dia merasa nggak diterima di tengah-tengah pertemanannya. yeah, he said, hello dad, I really want that new iPhone. I want to be like my friend. Ya, jadi dia merasa sulit diterima gara-gara dia berbeda daripada yang lain. He feels very difficult to be accepted by his friend just because that phone problem. Kemudian ayahnya kembali bertanya kepada si Tony, Then his father asked to Tony, apakah dengan handphone baru, ya, apa alasannya kamu membeli handphone baru? then his father starting to ask Tony main reason for asking that phone. Apakah kamu membutuhkan handphone baru itu? Is it really important for you to have that phone? Anaknya berpikir, berhenti sejenak. Then Tony start to thinking, Dia bilang, saya mau sama seperti teman-teman yang lain. I just want to be the same like my friends, Dad. Ya. Kemudian ayahnya bilang, ya, buat apa kamu membeli sesuatu yang gak kamu butuhkan? What for you buy something that you don't really need? Ya. Kemudian dia bilang supaya saya bisa diterima The purpose is to be accepted by my friends, Dad. sama teman-teman saya. To be accepted with my friends. Saya nggak berbeda dari teman-teman yang saya. I want to be the same like my friend. Ya. Sering sekali dalam kehidupan kita juga gitu. Oftentimes in our life also happen like that. Sama seperti Tony. Same like Tony. Kita meminta sesuatu bukan menjadi hal yang kita butuhkan. We ask something not for something that we really need from God, Tetapi sesuatu yang orang ikuti tren. but just because maybe trend or maybe influenced by our society or environment. Jadi kita didorong So we just encourage or influence untuk meminta to ask something apa yang dunia sedang cari. what the world is really searching. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita di dalam Roma 12 ayat 2. Mari kita sama-sama baca. We Ya, can boleh look tampilkan? from the Roma.
Boleh sama-sama kita baca? 3, 2, 1. Amin. Jadi udah jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kita harus berubah. Kita nggak sama dengan dunia, harus berubah budi pikiran kita. So the words God already tell that we must not be the same like the world, must be changed. Tuhan ciptakan kita bukan untuk menjadi sama seperti dunia, We are not created to be the same like the world, tapi hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. but our life to be continually be the same like what God really want us to be. Karena dengan keserupaan dengan Tuhan, Just by becoming the same like God, membawa hidup kita to bring our life semakin menjadi berkat bagi banyak orang. to be a blessing for more people. Kalau standar kita adalah dunia, If our standard is like the world, kita nggak akan pernah bisa melihat cara Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. we won't be able to see the God's way to be bless Makanya- our life. Makanya firman Tuhan mengatakan, dunia akan hancur dengan segala keinginannya. Amin. Saudara, hari-hari ini begitu cepat, ya, teknologi nggak habis-habisnya selalu berubah, ya. Belum sampai setahun, udah mulai inovasi baru. Ya, sering sekali kita menjadi standar hidup kita dalam meminta kepada Tuhan, bukan apa yang Tuhan mau, menjadi alasan, ya. Makanya bangsa Israel, ya, yang menjadi masalah buat mereka adalah mereka nggak mau lagi dipimpin sama imam, hakim. Ya, nggak mau lagi, bukan cuma hakim, kata firman Tuhan di dalam yang terakhir di 7 ayat 7 dikatakan bahwa kata Tuhan udah jelas bahwa mereka bukan menolak Samuel, tetapi mereka menolak Tuhan. So the problem with Israel is they don't want to be led by the Samuel that chosen by God, but they just want something that from their own. Ya, mereka menolak Tuhan, bukan menolak Samuel. Makanya Samuel dia pikir bahwa ya, yang kecewa sebenarnya bukan Samuel tapi Tuhan. Ya, tapi betapa besarnya kasih Tuhan, ya, bagi setiap kita ketika kita mungkin, ya, salah, ya, maka kata firman Tuhan, ya, bahwa kenapa doa kita nggak dijawab, ya karena mungkin bisa jadi kita salah berdoa, sama seperti bangsa Israel. Sometimes our prayers is not answered by God, maybe just because we pray in the wrong way. Karena firman Tuhan katakan, yang kamu minta untuk kedaginganmu, untuk kepuasan daging kita. Makanya doa kita gak dijawab sama Tuhan karena alasan yang gak tepat. Sama seperti bangsa Israel, karena mereka mempunyai motivasi yang salah. Ya, mereka mungkin berpikir, ini waktunya kami gak lagi menunggu, ya, perantara dari hakim kemudian kepada Tuhan. Kalau punya raja, udah langsung aja, instan, cepat gitu ya. Ya. Sebenarnya gak salah mereka minta raja, tapi waktunya belum tepat. Ya, bukan itu. Ya, karena Tuhan melihat hati bangsa Israel sudah mau menggantikan, ya, standarnya dari Tuhan menjadi standarnya dunia. So Yeah. it's not wrong for Israelis to ask king, but maybe they are not patient enough. So they need to pay attention to the time also. Mari saya mengajak kita semua untuk kita boleh melakukan, ya, Roma 12 ayat 2 ini. Kita nggak mau sama seperti dunia. Katakan kiri kananmu, jangan mau sama seperti dunia. Say to brothers, don't be the same to the Yeah. world. Tapi berubahlah Be transformed. oleh pembaruan budi kita. Sehingga kita tahu, ya, apa yang berkenan. So we Kepada can Tuhan. know and differentiate what God desire and the world desires. Amin. Oke, poin kedua, yang terakhir. And the second Ya, point is mintalah dengan prioritas yang benar. ask with the right priority. Ya,
Bagaimana kita meminta kepada Tuhan, ya, dengan prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 1 Samuel 8 ayat 5 sampai 7, ya. Ya, jadi prioritas mereka adalah kalau kita melihat bahwa mereka ya pingin keputusan itu cepat. Ya, karena kalau raja ya bisa dibangga-banggain, ya. Makanya nanti dalam perjalanannya mereka akan memilih standarnya dunia. Dunia kan selalu melihat, wow keren, gagah ya. Ya, nggak salah sih sebenarnya itu. Tapi jauh lebih penting itu adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu adalah pemimpin yang tepat. Kita lihat ya, dalam perjalanannya Saul nanti, ya banyak masalah yang mereka hadapin. So Karena- Israel's not patient enough lah for the prayers to be answered. They want the king to be very fast to be accepted, to be given. Jadi bangsa Israel mau keputusan itu nggak perlu tanya Tuhan lagi. So they want not asking from God. They want to be just now. No? Bisa Be fast. jadi mereka berpikir, oh kalau raja yang mimpin nggak perlu banyak argumen. They don't want to many arguments. Ya, mereka pikir ketika ada keputusan itu cepat, ya, sehingga mereka bisa melakukan banyak hal. They want Yeah. the decision to be very fast, like just now, so they can directly do many things very fast. Ya, mungkin selama ini mereka melihat bahwa Samuel orang yang selalu ngajarin, nasihatin. Mungkin mereka sudah bosan untuk dinasihati. Saudara. Maybe in that time they were just like boring, like what someone has did for them. Mungkin Teaching ada them. beberapa dari antara kita, anak-anak kita mungkin sudah berulang kali kita kasih tahu, sudah berulang kali dikasih tahu kalau kamu melakukan ini konsekuensi seperti ini, masih tetap nggak berubah. Same like us, maybe we as just parents, we talk to our children, but they're boring, they still not changing lah, still the same. Itu yang akhirnya mereka sudah malas. And eventually the kids or our children become lazy or boring. Ya, malas dekat orang tua. Ya hari-hari nasihatin terus gitu ya. Bosan akhirnya cari di luar sana. Our children don't want to be close with the parents. Kehidupan kita kalau kita sudah nggak mau lagi dituntun sama firman Tuhan, maka kerohanian kita ya akan down, saudara. Ya, kerohanian kita akan mundur. Kita akan terus jatuh di posisi yang sama. So in that situation, it's very important for us to be led by the words of God. Kita lihat perjalanan bangsa Israel, ada beberapa poin yang mereka selalu jatuh di lubang yang sama. We see in that story, Israel is fall to the same occasion. Ya, karena mereka menggantikan prioritas yang benar. Because they change the priority. Mereka mengambil prioritas yang lain dari jalan Tuhan. They choose the other priority aside from the God's priority. Ya, banyak kita merasa pingin mandiri. Aku di sisi ini aku nggak perlu sungguh-sungguh minta, pasti aku bisa dengan usahaku sendiri. Nggak salah dengan kemandirian kita. Tapi itu standar dunia. Ketika kita taruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang nggak mungkin menjadi mungkin. So if we put our hope to God, God will strengthen us to do things that is impossible to be possible. Makanya Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, mari kita lihat. Ini firman Tuhan ini betul-betul kita baca, kita pahami, saudara. Yohanes 15 ayat 5. We look at Johannes 5, Saya baca di Alkitab sih. Oke. 25. Seorang-seorang boleh baca, anak muda boleh. Bantu saya bacain. Amin. Tuhan mau kita itu tinggal di dalam pokok itu, saudara. Kita ini ranting-rantingnya. God want every of us to believe in Him.
bangsa Israel, orang-orang Israel itu pingin mereka mandiri. Nggak selalu bergantung sama Tuhan. That time, Israel no longer want to live in God. They want to live according to their own desires. Kita juga hampir sama seperti itu saudara yang hari-hari ini kita lihat. Kita mengkotak-kotakin saudara. Mana yang kira-kira bisa kita selesaikan sendiri, nggak perlu kita berdatang berdoa, tapi kita bisa lakukan, kita lakukan akhirnya saudara. Sehingga ketika ada masalah baru kita datang kepada Tuhan. Sometimes unconsciously in our life also we did things not asking from God. We make decision based on our thoughts. We are not asking God anymore. Mari hari ini kita belajar bagaimana kita ya adalah ranting-ranting yang nggak bisa kita menghasilkan buah di luar dari ketergantungan kita kepada Tuhan. So we need to learn that outside of God we cannot produce the fruits of God if we are not in God. Mungkin kita berpikir aku nggak melakukan kesalahan fatal, aku nggak pernah menyakiti orang lain. Kita mungkin berpikiran seperti itu. Maybe we think that we didn't make any mistake. Aku sudah melakukan yang baik. I think I already make the right thing. Tapi poin yang paling penting dari Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa menghasilkan buah kalau kita nggak tertanam di dalam pokok anggur itu saudara. So it is in the fact we cannot produce fruits of God if we are not follow the words of God. Kalau kita percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan, pastinya kita tahu untuk apa kita diciptakan. So if we really aware in God, so we will created. Dalam perjalanan hidup kita, dunia sedang menyeret kita untuk mengganti prioritas dalam hidup kita. In our lives, oftentimes the world always try to make us far from the God desires. Makanya kenapa bangsa Israel selalu beberapa hal mereka jatuh di lubang yang sama. So oftentimes Israel fall into the same occasion. Ketika mereka tidak bergantung kepada Tuhan, Where, maka masalah demi masalah terus terjadi. They are not longing in the God's hope, they are just fall in the same occasion. Ya, meminta kepada Tuhan bukan hal yang salah, saudara. Gak ada yang salah meminta kepada Tuhan. Ya, namun hati kita dalam meminta kepada Tuhan sangat penting. So to check our heart when we asking something from. Kita cek hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh yang kita minta itu membuat kita dekat sama Tuhan. To confirm that what we asking to make us closer to God. Makanya dua poin ini yang kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita. So we need to think about these two important points. Poin yang pertama adalah minta dengan alasan yang benar. So the first point is to ask for right reason. Apakah permintaan kita bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan? Is what we are asking from God to make ourselves and our brothers to be closer to God? Atau hanya mengikuti standar dunia? Or just maybe the reason is just to follow the world standard or for just our own desires. Poin yang kedua, The second point is meminta dengan prioritas yang benar. we need to asking with the right priority. Apakah menempatkan Tuhan sebagai pemimpin? Do we put God in our leader, Pemimpin utama dalam hidup kita? the main leader in our life, Atau mengandalkan manusia? or we just use our own strength, Atau kekuatan kita sendiri? our own strength? Pagi hari ini, firman Tuhan yang terakhir boleh kita sama-sama baca. Matius 6 ayat 33. So we can look from Matthew verse 6:33. Ya, saya percaya kita punya pergumulan, kita pingin terobosan terjadi dalam ekonomi keuangan kita. Siapa sih nggak mau? Amin. Yang mau terobosan dalam ekonomi boleh lambaikan tangan. Keuangan ya, terobosan buat masa depan anak muda di tempat ini ya. Untuk hubungan mungkin ya Tuhan mau pulihkan.
Tetapi satu poin yang mau kita, ya, sehingga ketika kita menunggu, kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. We can make to be stronger and stronger in God. Saya nggak mudah menjalani hidup, saudara. It's not easy in our life. Each of us have problems. Makanya tadi nyanyi pujian yang pertama tadi, ya, itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa ubah siapapun, saudara. God can change everyone, each of one. Tetapi satu poin yang firman Tuhan ya boleh menguatkan kita pagi hari ini. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. So very important to look the kingdom of God firstly. Kalau mau sesuatu ditambahkan dalam kehidupan kita, If you want anything or blessing, kalau mau terobosan terjadi dalam keuangan kita, saya juga sedang bergumul. if you want any change in your financial Mungkin situation, hubungan kita, maybe your relationship with others, kata firman Tuhan pagi hari ini, and God says, cari Tuhan. you must look for me, for God. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. You must the righteousness. Biar kebenaran itu yang membawa kita. So, Sehingga Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. so the righteousness will change your heart and reveal His and strength. Amin. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Come on. Kita adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dunia sedang mau menggantikan gambar Tuhan, gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dunia melihat gak ada perbedaan antara aku dan kamu. Mari pagi hari ini, jangan biarkan dunia mengganti prioritas dalam kehidupanmu. Sehingga keputusan-keputusan yang sering kita ambil adalah keputusan yang selalu, kok bisa begini? Pagi hari ini ada kuasa yang tidak terbatas. Yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita meminta, ketika hati kita benar. Alasan kita bukan standarnya dunia. Prioritas kita berubah, saudara. Saya ngalami bagaimana janji Tuhan. Satu persatu. Tuhan nyatakan. Lama menunggu, saudara. Tuhan berproses step by step. Pinginnya kita cepat-cepat berlalu. Tapi dalam proses itu Tuhan pingin melatih kita menjadi orang-orang yang gak gampang, saudara. Ketika proses itu semakin kuat dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Kita gak mudah berubah. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat suatu proses yang rumit dilakukan, suatu proses yang dibuat begitu susah, sulit, itu harganya mahal, saudara. Makanya Indomie itu murah dibanding makanan lain, karena mudah. Buatnya mudah, masaknya mudah, menyajikannya mudah. Tapi ketika dibuat dengan chef yang terbaik, dibuat sedemikian rupa, kandungannya, ya manfaatnya dalam makanan itu dibuat begitu detail. Itu bukan menjadi makanan yang murah-murahan, tapi makanan yang mahal. Karena gak salah-salah. Kehidupan kita juga Tuhan mau kita menjadi orang yang gak sama dengan dunia. Kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang mulia. Kita jauh, makanya Tuhan memberikan dirinya menggantikan setiap kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kecewaan. Seperti yang apa yang kita harapkan. Mari mulai cek diri kita. Apakah selama kita meminta hanya untuk kedagingan kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi kuasa yang tidak terbatas itu terus berbicara bagi setiap kami, hati demi hati. Yang hadir pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan boleh pakai hamba-Mu untuk menyampaikan inisiatif. Biar setiap kami pulang dari tempat ini enggak sama Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Sehingga kami minta kami enggak salah ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran. Sehingga segala sesuatu boleh ditambahkan bagi setiap kami. Kami berdoa buat saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saudara kami yang dari US yang boleh hadir. Biar berkat Tuhan terus tercurah bagi mereka. Biarlah Engkau membawa mereka boleh melihat Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Mau berdoa yang sakit, yang sedang berumur, sedang kesembuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul dalam perkomunian, Tuhan pulihkan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Sedang bergumul untuk keturunan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kandungan. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Come on, silakan dulu, please sit down. Haleluya. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Herman untuk firman Tuhannya yang sangat luar biasa. Semoga firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bisa menjadi rema dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya. Amin. Sebelumnya saya mengundang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangan. Haleluya. Welcome to FGF Batam. Terima kasih sudah datang di sini. Thank you. Boleh duduk kembali. Jangan lupa juga persembahan ada di sebelah kiri saya. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Don't forget over the left side and close the door. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Saya undang semua bangkit kembali. Thank you, Lord. How great
Kami bersyukur ya Bapak. Terima kasih atas segala anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar. How great is our God. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit dalam masa pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Tuhan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. We are in the end of our service today. Kita akan terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Lift your hands. Kita angkat tangan kita ke surga. Let's love from our Jesus will be with you. The power of Holy Spirit will give you strength, will guide you today and forever. In the name of Jesus we pray. Amen.